Di tengah padang pasir yang luas tak berujung, berdirilah sebuah kerajaan megah bernama Padang Punglia. Namanya memang sudah mencurigakan, dan benar saja, kerajaan ini dikenal karena satu hal, pungutan liar yang disahkan menjadi hukum. Raja yang memimpin bernama Sultan Jabbar bin Plit Al-Kikir, seorang raja dengan janggut selebat semak belukar dan hati setipis uang kertas. Ia punya hobi aneh, mengarang pajak baru setiap pagi sambil minum teh gurun yang pahit. Setiap kali unta menguap, harus bayar pajak, katanya suatu hari sambil menatap mentari. Karena itu tanda kemalasan. Untuk menertibkan pajak-pajak kreatif ini, dibentuklah sebuah lembaga yang disebut LAPA, Lembaga Aset dan Pajak Agung. Lembaga ini dipimpin oleh orang yang tak kalah pelitnya dari raja, yakni Wazir Serakah bin Hitung. Masyarakat mulai resah. Kenapa harus bayar pajak udara? Keluh seorang pedagang kurma. Kenapa harus bayar pajak bayangan sendiri? Teriak seorang pengembara yang baru sadar bayangannya dikenai tarif per langkah. Di tengah kekacauan ini, rakyat merindukan satu nama, Abu Nawas, sang filsuf jenaka yang bisa membuat raja tertawa, tertipu, dan tertampar logika, semuanya sekaligus. Tapi Abu Nawas sedang mengasingkan diri di sebuah oasis, menyusun puisi tentang kerinduan, pada tidur siang yang bebas pajak. Pada suatu pagi, langit begitu panas sampai-sampai burung pun malas terbang. Di istana, Sultan Jabbar bin Plit Al-Kikir sedang resah. Pendapatan pajak hari itu hanya terkumpul 1.000 dinar, padahal ia ingin membeli unta emas dengan pelana dari safir. Aku butuh uang, geram sang raja. Wazir Serakah, penasihat keuangan kerajaan, menyodorkan proposal. Yang mulia, angin berhembus setiap hari. Tidakkah itu terlalu bebas? Kita kenakan pajak angin. Raja mengangguk puas. Cerdas. Rakyat harus bayar karena mereka hidup dari hembusan angin gurun. Beri nama program ini Napas Berpajak Nasional. Besoknya, rakyat harus membeli sertifikat nafas. Setiap orang yang menghirup udara tanpa izin akan dikenakan denda 10 dinar per embusan. Petugas pajak bersenjata kipas mulai patroli di pasar. Mereka mengejar siapa saja yang terlihat bernapas terlalu lega. Teriakan pun menggema di pasar. Tarik napas dalam saja bisa bangkrut. Aku baru menguap 3 kali. Jangan seret aku ke penjara. Mendengar kegilaan ini, rakyat berbondong-bondong menuju oasis tempat Abu Nawas bermeditasi. Seorang ibu tua memohon sambil menahan napas. Abu Nawas, tolonglah kami. Kami tidak bisa bernapas tanpa kena pajak. Abu Nawas tertawa geli. Jika raja mulai menjual udara, maka sebentar lagi ia akan menjual bayangan kita juga. Sehari kemudian, Abu Nawas datang ke istana dengan langkah santai dan segenggam pasir di tangan. Raja menyeringai. Ah, sahabatku, datang juga. Kebetulan aku punya teka-teki baru. Teka-teki 1. Jika angin itu tidak bisa dilihat, tapi kau bisa merasakannya, dan kau tidak membayar, kau mencuri. Nah, Abu Nawas, bagaimana cara menjual angin secara adil? Abu Nawas menjawab, wahai Paduka, caranya mudah. Tutuplah seluruh kerajaan dengan balon raksasa. Lalu buat rakyat membayar saat mereka ingin mengempiskannya. Namun, bila mereka mati lemas, jangan salahkan angin. Raja terdiam. Lalu Abu menambahkan, atau, yang mulia bisa melempar angin ke guci, jual 1 guci seharga 1.000 dinar. Dijamin angin tak akan menuntut royalti. Semua tertawa kecuali Wazir Serakah yang sibuk mencatat serius. Akhirnya, raja membatalkan pajak angin. Tapi ia tidak senang dikalahkan. Baik, Abu Nawas. Besok kau akan kuundang kembali. Tapi hati-hati. Teka-teki berikutnya akan membuatmu mencium pasir. Wazir Serakah tidak kehabisan akal. Ia membentuk unit baru, Lapatu,
lembaga pengelola aset tak terlihat dan unik. Pajaknya luar biasa absurd. Pajak atas kenangan masa kecil. Pajak atas mimpi buruk yang tidak dilaporkan. Pajak diam terlalu lama karena mengganggu perputaran ekonomi. Setiap rumah didatangi petugas Lapato. Berapa kali Anda mengenang cinta pertama minggu ini? 5 kali. Baik, 2 dinar per kenangan. Rakyat semakin resah. Raja malah senang karena kas kerajaan melonjak. Ia membeli singgasana dari kaca bening, katanya, agar rakyat bisa melihat betapa transparannya aku. Abu Nawas menyusun rencana. Ia menyamar sebagai inspektur aset gaib dan mendatangi istana. Yang mulia, katanya dengan suara berat, singgasana bening itu dikenai pajak silau. Raja tertawa kecil. Baik, wahai si mulut licin, kali ini, teka-teki kedua. Teka-teki 2. Jika sesuatu tidak terlihat, tidak dapat disentuh, namun bisa membuat orang kaya dan miskin, apakah itu? Semua menteri bungkam. Abu Nawas menjawab cepat. Itu adalah janji. Ia bisa memberi harapan, tapi juga membawa kehancuran. Raja tertegun. Jawabanmu tepat dan membuatku pusing. Tak lama, Raja mengumumkan bahwa ia ingin membangun kota pajak abadi, kota khusus untuk mengelola semua pajak masa lalu, kini, dan masa depan. Tapi untuk itu, dibutuhkan dana besar dari gua emas yang hilang, harta karun leluhur yang tersembunyi di padang pasir berlapis teka-teki. Raja berkata, Abu Nawas, jika kau bisa membawa emas dari gua itu, 10% untukmu. Tapi gagal satu teka-teki saja, kau akan tinggal di dalamnya selamanya. Abu Nawas menyanggupi, lalu berangkat bersama unta tua bernama Tumpil, dan seekor burung beosok tahu bernama Syaih Parotullah. Teka-teki pertama, penjaga bayangan. Di gerbang gua berdiri patung batu berkata, masuklah tanpa bayanganmu. Jika bayanganmu menyentuh lantai, kau binasa. Abu Nawas mengambil cermin besar, memantulkan sinar matahari ke arah lain, dan menciptakan bayangan palsu yang berjalan ke arah berlawanan. Patung mengangguk. Licik, tapi sah. Teka-teki kedua, dinding bisikan. Dinding gua berbisik. Sebut satu kata yang membuat semua orang diam. Abu Nawas menjawab, ketakutan. Dinding pun terbuka perlahan. Teka-teki ketiga, cermin harta. Cermin besar bertanya, apa yang terlihat seperti emas, tetapi menghancurkan kerajaan? Abu menjawab, keserakahan. Cermin retak. Lalu terbukalah pintu menuju tumpukan emas besar. Abu Nawas hanya mengambil secukupnya. Ia kembali ke kerajaan dengan 1 karung emas dan surat berisi renungan bijak leluhur yang ditemukan di gua. Pajak ada untuk melindungi, bukan mencelakai. Bila rakyat menderita, kerajaan hanya menunggu ajalnya. Raja membacanya, dan untuk pertama kali, diam lebih dari 10 detik. Ia pun memutuskan membubarkan Lapato, mencabut pajak angin, dan bahkan memberi rakyat hari libur bebas pajak. Wazir serakah dipindahkan menjadi kepala perpustakaan, tempat yang jarang dikunjungi. Beberapa minggu kemudian, Abu Nawas dipanggil lagi. Raja berkata, kali ini aku ingin tahu siapa yang lebih cerdik, aku atau kau? Abu tersenyum. Itu mudah, Paduka. Jika saya menjawab bahwa saya lebih cerdik, maka Anda harus setuju. Karena Anda cerdik cukup untuk memilih saya sebagai penasihat. Tapi jika Anda mengaku lebih cerdik, berarti saya sudah berhasil membuat Anda percaya bahwa Anda memang cerdik. Raja terdiam lama, lalu tertawa hingga jatuh dari singgasana kacanya. Singgasana retak, rakyat bersorak, dan Syaih Parotullah berteriak, pajak ketawa belum dibayar. Kerajaan Padang Pungliah kini telah berubah. Setelah berhasil memulihkan kas negara dari gua emas,
Raja Jabar bin Pelit Al-Kikir memutuskan untuk menjadi kerajaan modern. Ia memerintahkan para menterinya, bangun menara sinyal, luncurkan aplikasi pajak, dan yang paling penting, kita harus viral. Dengan semangat digitalisasi, muncullah program baru, CPUNG, Sistem Pajak Universal Negara Gawai. Semua rakyat dipaksa mengunduh aplikasi ini di ponsel mereka. Tidak punya ponsel? Harus beli dari kerajaan. Tidak bisa beli? Bisa disewa. Tidak bisa bayar sewa? Ya, disita rumahnya dulu. Aplikasi CPUNG bisa merekam suara kentut dan menilai pajaknya berdasarkan desibel, mendeteksi senyuman palsu, memberi denda bila seseorang scrolling TikTok lebih dari 10 menit. Wazir Serakah bin Hitung kini kembali menjabat sebagai Menteri Teknologi, berteriak, CPUNG akan membuat kita menjadi kerajaan pertama yang pajaknya bisa dipantau real time. Bahkan mimpi rakyat bisa dikenai denda kalau terlalu muluk. Rakyat pun mulai memalsukan ekspresi, tertawa dengan muka datar, menangis sambil tertawa agar sistem bingung. Dan di tengah semua kegilaan itu, satu nama kembali dipanggil, Abu Nawas. Abu Nawas sekarang hidup sebagai orang biasa. Ia menjual gorengan unta di pasar dan rajin bikin video kocak di TikTok. Nama akunnya Abu Nawas Official. Ia membuat konten seperti tutorial, bagaimana menipu raja dengan logika, reaksi terhadap kebijakan pajak sambil makan kurma, sketsa parodi tentang wazir serakah pakai wig. Tentu, konten itu viral. Suatu hari, raja melihat konten itu dan marah bukan main. Ia menunjuk layar iTab kerajaan dan berteriak, si tua licik ini sudah 3 juta followers. Aku hanya 400.000. Tidak bisa dibiarkan. Raja memutuskan untuk membuat Abu Nawas menjadi influencer resmi kerajaan. Tapi dengan misi jebakan. Kita uji dia. Kita beri teka-teki digital. Jika gagal, akun TikToknya akan diblokir selamanya. Benda yang makin banyak makin kosong. Abu Nawas dipanggil ke istana yang kini punya eskalator, pakai unta yang berjalan melingkar. Di singgasana yang kini dilapisi LED RGB, raja membuka ponsel dan membacakan teka-teki. Teka-teki digital pertama. Aku adalah benda digital. Semakin banyak aku dimiliki, semakin kosong hidupmu. Apakah aku? Menteri Teknologi menggeliat puas. Mereka yakin Abu Nawas tak akan bisa menjawab. Abu Nawas tertawa dan menjawab. Jawabannya adalah notifikasi palsu. Makin banyak yang kau buka, makin gelisah dan kosong hidupmu. Raja mendelik, lalu tertawa sambil batuk. Cerdas, tapi aku belum selesai. Raja lalu memperkenalkan fitur baru aplikasi CPUNG, pajak jempol. Setiap kali seseorang menekan tombol like di media sosial, sistem akan mengenakan biaya 1 dinar. Wazir Serakah menjelaskan, karena menyukai sesuatu adalah bentuk konsumsi emosional. Harus ada kompensasi ekonomi. Rakyat murka. Banyak yang berhenti menyukai apapun. Akun influencer sepi. Komentar isinya hanya, saya suka, tapi tidak bisa like karena pajak. Seorang warga berkata, dulu kami membayar pakai uang, sekarang kami membayar pakai perasaan. Sementara itu, Abu Nawas mengajarkan trik. Screenshot dulu sebelum like. Kirim via surat merpati. Like di dunia nyata, tepuk tangan langsung ke wajah raja. Ini hanya metafora, katanya. Raja makin geram. Ia berkata, Abu Nawas,
Teka-teki kedua, dari dunia modern. Aku adalah sesuatu yang disebar dengan cepat. Orang percaya padaku, meski aku salah. Aku bisa merusak kerajaan dan keluarga. Apakah aku? Semua terdiam. Abu Nawas berjalan pelan, lalu menunjuk layar kerajaan dan menjawab, "Itu adalah hoaks." Raja mengerang. Baik, 3 teka-teki berhasil. Tapi teka-teki terakhir akan mematikan. Raja membuat metaverse kerajaan, yaitu dunia virtual bernama Gurun Verse. Semua warga dipaksa membuat avatar. Setiap hari, avatar mereka harus bekerja, menyiram pasir, menggali angin, menyusun awan. Bila gagal, pajak dunia nyata naik. Abu Nawas masuk ke Gurun Verse. Ia memakai avatar unta tua berkacamata dan membuat kekacauan. Membuat patung raja dari tahi unta virtual. Menyebarkan puisi anti pajak di langit digital. Menukar semua uang digital dengan gurun coin palsu. Raja murka. Ini tidak bisa diteruskan. Hancurkan avatarnya. Namun, saat sistem mencoba memblokir Abu Nawas, muncul layar error. Error 404. Kecerdikan tidak bisa dihapus. Inspirasi Abu Nawas menyebar. Rakyat mulai menulis ulang sistem. Mereka membuat aplikasi tanpa pajak bernama CJUJUR. Meme tentang raja yang ketinggalan zaman. Lagu-lagu satir berjudul "Bayar Pajak Bayar Nafas". Akhirnya, raja menyerah. Ia berkata, "Abu Nawas, ambillah tahta ini jika kau bisa menjawab teka-teki terakhir." Jika seorang raja memerintah, tapi rakyat tidak takut, dan perintahnya ditertawakan, apakah ia masih raja? Abu Nawas tersenyum. Tidak, ia hanya pelawak yang pakai mahkota. Raja terdiam. Ia tertawa, lalu berdiri dan menyerahkan mahkota ke seekor unta. Abu Nawas menolak jadi raja. Ia memilih menjadi moderator kehidupan, memandu rakyat berpikir kritis dan menertawakan ketololan kekuasaan. Raja pensiun. Wazir membuka warung wifi. Rakyat kembali bernapas lega, tanpa pajak jempol dan mimpi. Dan tiap hari, di Gurun Verse maupun dunia nyata, rakyat menulis satu kalimat di dinding digital. Kalau raja tidak bisa dijatuhkan, minimal bisa ditertawakan. Setelah raja menyerahkan mahkota kepada Abu Nawas, kejadian-kejadian kocak mulai merebak ke seluruh kerajaan. Pemerintah, yang sebelumnya dikuasai oleh pajak-pajak absurd dan teknologi aneh, kini mengadopsi sistem baru. Sistem ini disebut algoritma pajak kerajaan, dan mengklaim bisa menghitung pajak secara otomatis, hanya dengan menilai aktivitas sosial media rakyat. Namun, seperti biasa, Abu Nawas tidak tinggal diam. Satu pagi, dia duduk di warung teh, sambil memandangi warga kerajaan yang saling mengeluh tentang sistem baru ini. Algoritma pajak kerajaan tiba-tiba bisa mendeteksi apakah seseorang lebih banyak scroll meme lucu atau mengupload video aksi konyol. Seorang pedagang kurma, yang merasa kehidupannya telah terombang-ambing, berkata dengan penuh keputusasaan, "Aku bayar pajak 20 dinar untuk menjual satu tandan kurma, hanya karena algoritma menganggap aku lebih sering melihat foto anak kucing di internet." Raja yang tak mau kalah dengan teknologi pun mengumumkan bahwa kerajaan akan menggunakan pajak otak, sebuah program di mana otak setiap individu yang tertangkap kamera pengintai otomatis akan dipindai untuk mengetahui apakah mereka sedang memikirkan sesuatu yang bernilai. Sistem ini memutuskan bahwa berpikir tentang ketenangan atau tidur siang tanpa kerja dianggap tidak produktif, dan dikenai pajak waktu tidur. Abu Nawas mendengar hal ini dan langsung merasa terpicu untuk memberi petunjuk pada rakyat.
Ia mengajak mereka untuk berpikir tentang hal-hal tak terduga. Suatu hari, Abu Nawas datang ke istana dengan ekspresi penuh kelicikan. Ia tahu, Raja akan memperkenalkan algoritma terbaru, Pajak Otak 2.0. Sultan Jabar bin Pelit Al-Kikir duduk di singgasananya yang kini dipasang layar besar di belakangnya. Layar ini terus menampilkan status pajak yang harus dibayar oleh rakyat berdasarkan pola pikir mereka. Wazir Serakah memberitahu Abu Nawas, Raja ingin membuktikan bahwa bahkan pikiran kita bisa diatur dengan benar. Abu Nawas tersenyum dan mulai mempersiapkan dirinya. Ia tahu bahwa teka-teki yang akan diajukan kali ini tidak hanya untuk menguji sistem pajak, tetapi untuk mengguncang seluruh sistem kerajaan. Dengan percaya diri, Abu Nawas melangkah maju dan berkata, "Aku punya teka-teki untukmu, Raja yang bijaksana. Aku adalah sesuatu yang tidak bisa kamu lihat atau sentuh. Aku muncul hanya ketika kau tidak berpikir. Aku dapat mengubah dunia, tetapi aku tidak memerlukan uang. Apakah aku?" Sultan Jabar bin Pelit Al-Kikir mengerutkan kening. Matanya berkeliling mencoba memecahkan teka-teki itu. Semua menteri menundukkan kepala mereka, tak berani menjawab. Abu Nawas tetap tersenyum. Setelah beberapa menit kebingungannya, Raja akhirnya berkata, "Jawabanmu akan membuat saya terkejut." Abu Nawas menjawab dengan tenang. Jawabannya adalah kesadaran. Itu tidak bisa dilihat atau disentuh, namun muncul ketika kita berhenti berpikir, dan ia bisa mengubah dunia. Sultan menepuk meja dengan keras. Cerdik sekali. Sepertinya kita tidak bisa mengendalikan pikiran orang begitu saja, bukan? Menteri Serakah mulai berpikir ulang tentang pajak otak. Jika mereka tak bisa mengendalikan kesadaran manusia, berarti teknologi pajak ini terlalu jauh. Namun, sistem pajak di kerajaan masih terus berkembang. Setelah kegagalan pajak otak, Wazir Serakah berinovasi dengan pajak bayangan. Pajak bayangan dikenakan pada setiap orang yang punya bayangan lebih dari satu. Jika seseorang punya bayangan yang panjang, maka pajaknya semakin tinggi. Jika bayangan itu bergerak ke arah yang salah, maka ada denda tambahan. Pajak bayangan juga diperkenalkan ke dunia digital. Setiap kali seseorang melihat bayangan mereka di layar ponsel, mereka dikenakan biaya tambahan. Abu Nawas, yang sudah lama mengamati kekacauan ini, memutuskan untuk melakukan sesuatu yang lebih besar lagi. Dengan gaya khasnya yang penuh tipu muslihat, Abu Nawas datang ke istana lagi, kali ini dengan sekantong pasir dan seutas tali. Ketika Raja bertanya mengapa membawa pasir, Abu Nawas menjawab, "Raja yang bijaksana, saya datang untuk membuktikan bahwa bayangan kita bisa lebih berharga daripada yang kita bayangkan." Ia pun memasang tali dan pasir di tengah ruangan, memanipulasi cahaya dengan cermin dan membuat bayangan dirinya tampak terpisah dari tubuhnya. Bayangan itu bergerak seolah-olah hidup sendiri. Abu Nawas kemudian berkata, "Bayangan yang terlihat tidak selalu milik kita. Bisa jadi kita hanya meminjamnya dari dunia lain." Raja terkesima. "Benar, saya akan menghapus pajak bayangan," serunya. Setelah banyak eksperimen pajak aneh yang gagal, akhirnya Raja dan rakyat mulai menyadari sesuatu. Ketika segala sesuatu diatur dengan rumus dan sistem yang kaku, hidup menjadi semakin sulit dan membingungkan. Abu Nawas mulai mengajarkan rakyat untuk kembali ke nilai-nilai yang sederhana. Ia mendirikan sekolah kecerdasan praktis, di pusat kota, di mana pelajaran bukan hanya tentang hitung-hitungan pajak, tetapi juga tentang bagaimana berpikir kritis, menertawakan hidup, dan berempati satu sama lain. Di sekolah ini, para murid diajarkan hal-hal seperti
Bagaimana membuat teka-teki sederhana yang mengingatkan kita untuk tidak terlalu serius. Cara menciptakan solusi yang kreatif dari masalah sehari-hari. Bagaimana mengajukan pertanyaan yang lebih baik daripada mencari jawaban yang sulit. Rakyat pun merasa lega. Mereka tertawa, berpikir kritis, dan akhirnya bisa tidur tanpa dihantui oleh rasa khawatir tentang pajak bayangan atau pajak perasaan. Pada akhirnya, Abu Nawas tidak hanya dikenal sebagai penyelamat kerajaan dari pajak gila dan teknologi bodoh. Ia menjadi simbol dari kebijaksanaan yang menyenangkan dan kecerdikan yang membawa perubahan. Raja yang dulu kaku kini sering mengundang Abu Nawas untuk berbincang-bincang tentang bagaimana cara memimpin dengan hati yang ringan. Dan setiap kali mereka berbicara, Abu Nawas hanya akan berkata, "Jika kita bisa membuat orang tertawa, kita bisa mengubah dunia." Karena tawa adalah bahasa yang tidak mengenal batas. Raja setuju. Mereka pun akhirnya membuat Hari Kebijaksanaan dan Tawa Dunia, di mana seluruh kerajaan berkumpul untuk berbagi cerita lucu, permainan, dan tentu saja, teka-teki yang memancing tawa dan berpikir. Kerajaan Padang Pungliah kembali damai, rakyat kembali bahagia, dan pajak hanya dikenakan untuk penggunaan kertas telet kerajaan. Karena, seperti yang Abu Nawas katakan, itu memang pantas dikenakan pajak.